Halo guys, jumpa lagi di channel Bukan Cerita Film. Kali ini saya akan membawakan alur cerita berjudul Before We Go. Yuk, langsung aja kita bahas. Cerita dimulai dengan memperlihatkan seorang musisi jalanan bernama Nick. Saat itu seperti biasa, Nick memainkan musiknya di stasiun. Ketika sedang beristirahat, Nick ditelepon oleh temannya. Ternyata di hari itu mantan kekasih Nick sedang menikah dan temannya menyuruh Nick untuk mendatangi pernikahan mantannya. Ada seorang wanita yang terburu-buru mengejar kereta ketika itu dan HP wanita itu terjatuh. Nick pun langsung mengambilnya dan mengembalikan ke wanita itu. Nick pun melihat wanita itu sedang kebingungan. Di situ akhirnya mereka berdua berkenalan, ternyata wanita ini bernama Brooke. Dia bercerita kalau dia habis ketinggalan kereta api dan sialnya barusan saja dompetnya hilang. Sehingga di kota itu dia tidak mempunyai kenalan. Nick yang kasihan, akhirnya saat itu dia berusaha untuk menolong Brooke. Nick meminjamkan uang kepada Brooke dan dia pun memanggilkan taksi. Sialnya ternyata Nick lupa kalau uangnya sudah habis. Dan ketika sedang berjalan sendiri, tiba-tiba ada sekumpulan berandalan yang sedang mabuk. Saat itu tentu Brooke takut. Tapi tiba-tiba Nick yang memang mempunyai jiwa superhero saat itu dia pun lagi-lagi menolong Brooke. Akhirnya saat itu Brooke pun tersadar ternyata memang Nick ini orangnya baik. Saat itu Nick pun langsung berinisiatif untuk menemani Brooke mencari dompetnya. Mereka berdua pun langsung pergi ke bar di mana tempat dompetnya Brooke hilang. Ketika berada di bar, pelayan barnya pun bilang kalau tasnya Brooke ternyata dibawa oleh seseorang. Pelayan itu pun langsung memberikan alamatnya kepada Nick. Karena sudah sampai di bar, mereka memanfaatkan waktu yang ada untuk mengobrol. Kebanyakan obrolan mereka tentang musik, karena Nick adalah seorang musisi. Kalau Brooke, dia bercerita bahwa dirinya adalah konsultan seni. Dan sebenarnya dia berada di situ untuk membeli sebuah lukisan. Setelah itu mereka bergegas pergi untuk mencari alamat seseorang yang membawa tas Brooke. Karena malam sudah hampir berganti pagi. Sambil jalan, mereka pun lanjut mengobrol lagi untuk saling mengenal satu sama lain. Brooke bertanya kepada Nick, soal kesehariannya selain bermusik. Brooke juga bercerita kalau dia punya cincin tetapi tidak dipakainya karena sedang diperbaiki, dan tak terasa mereka sudah sampai di alamat si pembawa tas, tapi Brooke menyarankan Nick untuk melapor polisi saja karena tempat itu sepertinya berbahaya. Tapi diabaikan oleh Nick karena akan memakan waktu yang lama. Nick menitipkan tasnya kepada Brooke dan Nick pun memasuki tempat itu sendirian, sedangkan Brooke disuruh menunggu di luar. Sambil menunggu Nick, Brooke menelpon ke rumah untuk memberi kabar suaminya bahwa HP-nya rusak supaya tidak khawatir saat tidak bisa dihubungi. Tetapi tidak disangka suaminya malah mengajak Brooke bertengkar dan Brooke pun kesal lalu menutup teleponnya. Di dalam, Nick mencari-cari tas Brooke tetapi berandalan itu pun langsung memberikan persyaratan jika Nick ingin mengambil tasnya Brooke dia harus membayarkan uang. Nick pun akhirnya langsung membayarnya tapi setelah itu bukannya tasnya diberikan kepada Nick. Nick malah dihajar sampai hidungnya berdarah, alhasil berandalan itu hanya menipu Nick. Nick pun bercerita kalau di hari itu dia ada di kota itu karena dia ada audisi bakat pencarian musik dan selain itu di sana Nick juga akan menghadiri pernikahan mantannya. Di situ Brooke baru tahu kalau ternyata Nick ini sedang galau. Kemudian Nick menelpon temannya untuk menanyakan alamat pesta pernikahan mantannya.
Setelah mendapatkan alamatnya, Nick dan Brooke pun segera menuju lokasi. Lagi-lagi di dalam kereta mereka mengobrol dengan sangat asyik. Beberapa waktu yang singkat ini membuat mereka semakin dekat tanpa mereka sadari. Di situ Brooke bercerita mengenai rumah tangga bosnya yang kurang lebih hampir mirip dengan kisah rumah tangganya, dan Nick menjadi pendengar setia. Sesampainya di gedung pesta, Nick berencana mengantar pulang Brooke dengan meminjam uang ke temannya. Tetapi Brooke melihat Nick sangat tegang karena takut untuk menemui sang mantan guys. Dan tidak terduga, mereka malah melihat sepasang kekasih yang habis kuda-kudaan di dalam lift. Mereka berdua pun akhirnya sampai di pasta di mana teman Nick berada. Tapi sialnya ternyata Nick salah alamat. Dan Nick pun tidak bisa menemui temannya. Tidak disangka, Nick dan Brooke malah dikira band pengisi acara itu. Tanpa berpikir lama, Nick langsung mengajak Brooke naik ke atas panggung untuk tampil. Lumayan bayarannya bisa untuk ongkos pulang Brooke. Di situ Brooke ragu, karena tidak pernah menyanyi di hadapan orang banyak, tetapi permainan dari Nick sangat seru dan itu membuat Brooke senang. Akhirnya mereka berkolaborasi dengan sangat anggun, sehingga membuat para tamu terpesona. Nick dan Brooke pun terbawa suasana dan mereka bermain dengan sangat mesra. Tidak disangka akhirnya mereka pun ketahuan kalau bukan band yang ditunggu, dan mereka pun kabur. Sesampainya di hotel tempat Denny, teman Nick menginap, Nick langsung menelpon Denny dan menanyakan keberadaannya, karena dia memberikan alamat yang salah. Sambil menunggu kabar dari Denny, Brooke menunjukkan kepada Nick kalau di hotel sering ada pasangan iseng yang suka mencoret dua properti hotel. Dan Nick pun kaget karena ternyata Brooke benar, di belakang lukisan ada gambaran wanita seksi. Setelah keluar hotel, Nick melakukan lelucon konyol. Katanya dahulu telepon umum bisa digunakan untuk menelpon ke masa lalu. Mereka berdua pun saling bergantian memainkan telepon umum itu dengan sangat gembira. Mereka pun masih asyik berhayal menelpon ke masa lalu. Dari Brooke ingin menelpon ke tahun 2004 sampai Nick yang ingin menelpon temannya yang sedang berjudi di masa lalu untuk membantunya menang judi. Setelah selesai bercanda, mereka berencana untuk main servis HP Brooke ke konter terdekat. Di situ Brooke bercerita kalau sebenarnya dia sudah menuliskan surat permohonan perceraian dan dia taruh di kasur. Tapi Brooke ragu sehingga dia merasa kacau. Nick pun memberikan saran kenapa Brooke tidak meminta temannya untuk mengambil surat itu sebelum suaminya pulang. Akhirnya setelah HP Brooke jadi, dia langsung menelpon temannya untuk mengambilkan surat sesuai arahan Nick. Setelah selesai menelpon temannya, Brooke langsung memeluk Nick karena sudah ditolong dan dia merasa tenang. Mereka pun melanjutkan berkeliling untuk mencari dompet Brooke yang hilang. Sambil berjalan Brooke menawarkan bantuan untuk berpura-pura menjadi pacarnya agar mantannya cemburu saat Nick menghadiri pesta pernikahannya. Semua itu Brooke lakukan untuk membalas budi kepada Nick karena telah banyak menolongnya. Nick pun setuju, dan mereka langsung on the way ke pesta pernikahan sang mantan dengan pede. Sesampainya di pesta, Nick mengenalkan Brooke ke temannya Denny. Tapi sepertinya Denny sudah sedikit mabuk dan ngomong ngelantur. Belum lama mengobrol dengan Denny yang sudah agak oleng. Saat itu Nick melihat sang mantan dari kejauhan dan Nick mulai goyah guys. Move on memang sesuatu hal yang sangat berat, apalagi untuk para laki-laki. Kembali ke alur guys, akhirnya sang mantan melihat kedatangan Nick dan dia menghampiri Nick. Mereka agak canggung karena sudah bertahun-tahun tidak berjumpa. Setelah saling mengenalkan pasangan masing-masing, Nick dan sang mantan sedikit mengobrol mengenai masa lalu mereka. Saat obrolan sudah mulai dalam, Nick merasa sedih dan dia mencoba berpamitan untuk pulang.
Nick pun baper dan kabur keluar pesta guys. Untung ada Brooke di situ yang menenangkan hati Nick dan membujuknya untuk kembali masuk dan menyelesaikan apa yang selama ini mengganjal di hati dan pikiran Nick. Di situ Nick bercerita sedikit mengenai sang mantan yang adalah teman kuliah di universitas yang sama. Dia mengambil jurusan desain grafis sedangkan Nick mengambil jurusan musik. Dahulu Nick sangat kesulitan karena faktor ekonomi dan tidak bisa melanjutkan hubungannya dengan si mantan. Tetapi Nick masih belum bisa melupakan semua kenangan bersama yang sudah dilewatinya. Brooke hanya bisa mendengarkan dengan seksama dan sesekali menimpali curhatan Nick itu dengan menyemangatinya. Brooke masih meyakinkan Nick untuk menyelesaikan keraguan di dalam hatinya dengan cara menemui mantannya, karena Brooke melihat dari mata mereka masih ada rasa yang tertinggal. Saat Nick bersedia dan mulai masuk untuk menemui mantannya, di situ terlihat ada sedikit kecemburuan di mata Brooke, dan akhirnya Brooke menunggu di luar. Saat Nick keluar, Brooke menanyakan bagaimana hasilnya, dan Nick pun menjawab kalau ternyata mantannya sudah hamil guys. Dan yang lebih membagongkan, ternyata selama ini mantannya menyesal meninggalkan Nick karena baginya Nick adalah mantan terbaiknya. Dan selama ini ternyata kesalahan terbesar Nick adalah mencoba melupakannya bukan mengikhlaskannya. Untuk menghibur Nick akhirnya Brooke pun mengajak Nick berjalan-jalan di kota. Mereka berdua pun mengunjungi rumah peramal di mana mereka di sana mencoba untuk meramal masa depan mereka. Karena Nick dan Brooke tidak punya uang untuk membayar si tukang ramal, akhirnya mereka malah saling curhat mengensi kehidupan masing-masing. Nick bercerita soal mantannya YSNG akan menikah dan untuk Brooke, dia bercerita soal suaminya. Saat itu Brooke yang teringat tentang suratnya akhirnya di situ dia meminjam handphone peramal untuk menelpon sahabatnya yang sebelumnya dia suruh untuk mengambil surat itu. Brooke pun kaget ketika mengetahui bahwa ternyata sahabatnya tidak berhasil mengambil surat itu. Hal itu karena sahabat Brooke tidak berhasil menemukan kunci rumah Brooke sehingga dia tidak bisa masuk ke dalam rumahnya. Namanya seorang wanita yang labil, saat itu Brooke pun langsung bad mood lagi. Nick akhirnya langsung bertanya kenapa Brooke sampai bisa menuliskan surat yang berisi tentang keinginannya untuk cerai dengan suaminya. Brooke pun langsung bercerita kalau ternyata, suaminya berselingkuh di belakangnya. Yang jadi masalah adalah ternyata Brooke masih sangat mencintai suaminya dan dia menuliskan surat tersebut. Oleh karena itu, Brooke ingin mengambil surat itu untuk mencegah perceraiannya dengan suaminya. Tapi kelihatannya semua itu sudah terlambat karena sekarang Brooke berada di kota lain dan dia tidak bisa pulang ke rumahnya. Di situ Brooke bercerita kepada Nick mengenai suaminya saat dia ketahuan berselingkuh. Awalnya semua masih seperti biasa tanpa ada kecurigaan darinya. Tapi lama-kelamaan sikap suaminya menjadi berubah dan perhatian kepada Brooke tidak seperti dulu lagi. Di saat itulah Brooke mulai mencurigai suaminya dan ternyata benar dia berselingkuh. Pada saat itu Brooke sudah melepaskan cincin pernikahannya dan menaruhnya di amplop bersama surat permohonan perceraiannya, tapi Brooke tersadar kalau dia harus pulang dan menyelesaikan masalahnya tanpa kabur. Setelah bercerita itu, Brooke dan Nick memutuskan untuk pergi ke warung kopi. Brooke bertanya kepada Nick, apakah suaminya sudah tidak mencintainya lagi? Mungkin dia sudah bosan denganku dan ya itulah alasannya kenapa dia mencari wanita yang lebih cantik dariku Nick. Nick pun langsung membalas, kau memang tidak sempurna tapi dirimu layak untuk diperjuangkan. Mendengar perkataan itu Brooke pun langsung merenung dan setelah itu Brooke pun izin ke kamar mandi. Anehnya Brooke lama sekali tidak kembali, Nick yang panik akhirnya mencari Brooke.
Ternyata saat itu Brooke ingin meninggalkan Nick tanpa pamitan. Hal itu dilakukan karena Brooke penasaran dengan hubungannya bersama Nick, karena Nick adalah seseorang yang baru saja dia temui. Kenapa dia menceritakan banyak perasaan dukanya kepada Nick? Saat itu Nick pun langsung mencegah Brooke. Mendengar hal itu tentunya Nick bisa saja marah, tapi lagi-lagi saat itu Nick memutuskan untuk meredakan amarah keduanya. Melihat Nick yang tidak marah saat itu, Brooke pun sadar kalau Nick ini memang orangnya baik hati. Setelah itu untuk menunggu pagi, Nick mengajak Brooke untuk menginap di hotel sementara. Sesampainya di hotel, Brooke yang merasa telah mengatakan hal yang sangat jahat kepada Nick saat itu, Brooke pun langsung meminta maaf kepada Nick. Tanpa pikir panjang, Nick yang sudah bertekad menjadi badut penghibur di malam itu, dia pun memaafkan Brooke. Setelah itu bahkan mereka berdua pun semakin intens. Saat mendengarkan Brooke yang sedang mandi, Nick pun sudah traveling guys. Setelah keduanya selesai bergantian mandi. Sampai akhirnya ketika itu Nick memberanikan dirinya untuk memberikan ciuman kepada Brooke. Ketika melakukan ciuman itu tiba-tiba Brooke pun teringat akan suaminya. Nick pun langsung meminta maaf seketika itu juga. Setelah itu akhirnya untuk menunggu pagi mereka berdua pun mengobrol panjang lebar. Mereka berdua mencoret-coret lukisan hotel dan menghayal untuk merenovasi kamar hotel yang kurang nyaman itu, sehingga akan membuat pengunjung datang kembali. Mereka pun menikmati momen kebersamaan itu. Karena ternyata memang mereka berdua ini sefrekuensi dan Brooke tidak pernah senyaman ini ketika berada bersama dengan seorang pria. Begitu pula sebaliknya. Brooke adalah satu-satunya wanita yang bisa membuat Nick melupakan mantannya sejenak. Nick juga bilang kalau mantannya ingin mengajak rujuk dan mencobanya kembali, dia ingin melihat apakah mereka bisa melakukannya seperti dahulu atau tidak. Namun Nick sudah merasa ikhlas dengan kepergian sang mantan alias Nick sudah bisa move on guys. Akhirnya pagi hari pun tiba, Nick langsung mengantarkan Brooke ke stasiun balapan untuk dia pulang. Sebelum berpisah Nick pun memainkan permainan yang sebelumnya mereka berdua mainkan. Hai, aku ingin memberitahu. Suatu hari nanti akan menghadapi hari paling menakutkan, karena harus mendatangi pernikahan dari wanita yang sangat kau cintai. Kabar baiknya di hari itu kau akan bertemu wanita asing, dan dia akan menghabiskan uangmu. Dan yang harus kau lakukan Nick, di malam itu tetaplah membadut untuknya. Karena dia akan membuat kau bisa mencintai wanita lain selain mantanmu itu. Saat itu Brooke hanya bisa meneteskan air matanya. Setelah itu Brooke pun langsung memberikan ciuman selamat tinggal kepada Nick dan mereka berdua pun berpisah. Nick yang di hari itu telah mengalami patah hati 2 kali, dia pun hanya bisa tersenyum tipis dan dia tersadar. Ternyata lebih mudah menjadi Captain America daripada menahan sakitnya menjadi seorang badut penghibur. Di tempat lain Brooke yang sedang berada di bus ternyata dia mendapatkan surat dari Nick yang kita tidak diberitahu apa isinya. Yang nyatanya memang saat itu Brooke juga menyukai Nick, tapi dia tidak bisa melakukan apa-apa karena dia sudah memiliki suami. Memang mereka berdua adalah orang yang tepat di waktu yang salah dan filmnya pun tomat guys. Ending yang sangat membadutkan memang. Terima kasih sudah menonton dan terakhir jangan bosan menjadi badut penghibur.